Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kecenderungan manusia, dan bukan sebatas kecenderungan saja, memang karakter dan watak kita seperti itu. Watak kita adalah menyalahkan orang lain, sehingga evaluasi dan introspeksi pada diri sendiri malah dilupakan. Itu sudah watak manusia. Kalau memang itu watak dan karakternya, apakah kemudian kita biarkan? Ya. Kita pertahankan? Tentu jawabannya tidak. Sebab watak ini watak yang tercela, karakter yang tidak baik. Disitulah pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka-mereka yang berusaha mengalahkan watak dan karakternya itu dengan mendahulukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengedepankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal dinomorsekiankan, perasaan juga sama. Nah, itu dibelakangkan. Yang terpenting dan paling utama adalah ketundukan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesiapsediaan kita untuk melaksanakan dan mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling terpenting. Menjawab sekaligus mencari dan menemukan solusi atau jalan keluar dari semua problematika yang kita hadapi di dunia ini. Satu-satunya jalan hanyalah kembali kepada agama. Yang kita maksud adalah agama Islam. Agama Islam yang dimaksud adalah agama Islam yang memang betul-betul bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pemahaman as-salafus saleh. Jika jalan selain itu yang dicari, maka ujung-ujungnya akan gagal, kecewa. Seandainya solusi dan jalan keluarnya itu bukan Islam, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya nanti pada akhirnya akan kecewa juga, karena masalah nggak selesai, masalah tidak akan selesai. Termasuk kesusahan-kesusahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Banyak sekali kan ya, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, yang kita alami. Nah, kesusahan-kesusahan itu munculnya dari apa? Bersumbernya dari mana? Itu kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Nah, untuk menjawabnya, tentunya jawaban yang terbaik, dan memang itu jawabannya, adalah ya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Itu jawaban. Jadi
susahmu, deritamu, sengsaramu, kesulitan-kesulitanmu yang selama ini gak selesai-selesai juga. Menurut berita dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti kebenarannya adalah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah azza wa jalla menerangkan yang artinya musibah apapun yang menimpamu, apapun itu, ya termasuk kesulitan-kesulitan itu kan termasuk musibah. Jadi kesulitan dan kesusahan apapun yang engkau rasakan itu fabima kasabat aydikum, maka disebabkan apa? Tanganmu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tangan karena memang pada umumnya perbuatan manusia itu didominasi oleh tangan. Bukan berarti selain tangan tidak. Ya. Sehingga ayat yang sudah kita bacakan tadi, Asy-Syura ayat 30, itu harus diingat selalu ya. Menjelaskan dan menyadarkan kita bahwa kesulitan-kesulitan apapun itu, kesusahan-kesusahan yang bentuknya seperti apa, itu fabima kasabat aidikum, ya sebabnya dirimu sendiri. Bukan orang lain, bukan. Dirimu sendiri. Walaupun pada kenyataannya mungkin kita ikut merasakan karena efeknya, ikut menanggung akibatnya. Tapi kalau ditelusuri lagi, sebabnya apa? Ya karena kita sendiri. Nah, sebabnya apa? Karena kita sendiri. Nah, misalkan yang melakukan kemungkaran itu orang lain, yang berbuat dosa dan maksiat bukan kita. Tapi yang tidak melakukan kemungkaran, yang tidak berbuat dosa, itu ikut menanggung akibatnya. Kenapa? Padahal dia nggak berbuat loh. Dia nggak melakukan kemungkaran itu. Lalu kenapa? Dan apa sebabnya dia ikut merasakan akibatnya? Jawabannya karena dia diam dari kemungkaran. Dia tidak melakukannya, tapi dia mendiamkan kemungkaran, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu contoh aja, supaya kita selalu ingat dan sadar bahwa susahmu ya karena salahmu. Jangan menyalahkan orang lain, jangan timpakan penyebabnya kepada pihak yang lain, jangan. Ya susahmu karena salahmu. Apapun itu. Karena firman Allah Subhanahu wa taala sifatnya umum. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Itu di penghujung ayat Allah Azza wa Jalla berfirman wa ya'fu an katsir. Yang Allah maafkan dari kita sudah sangat banyak. Nah, kesalahan yang kita perbuat, kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan tidak diperhatikan, larangan-larangannya yang kita langgar itu terlalu banyak. Andaikan satu persatu itu harus dihukum, terlalu banyak hukuman yang Allah berikan buat kita. Namun wa ya'fu an katsir, Allah Subhanahu wa taala memaafkan sekian banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu ayat dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa susahmu karena salahmu juga. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tapi introspeksi diri, salah saya apa? Yang paling berat itu kan kalau tidak merasa bersalah, ya kan? Sudah hidupnya susah, tapi nggak merasa bersalah, berat. Nah, hidupnya susah, tidak bisa menemukan salahnya di mana, sehingga proses muhasabatun nafs, introspeksi dan evaluasi diri itu nggak berjalan dengan baik. Nah, tapi kalau dibalik misalkan, coba cari kesalahan orang, cepatnya luar biasa. Coba kamu tulis, kamu catat. Kalau si dia itu kekurangannya apa? Nggak usah ditulis, saya hafal nih. Gitu. Lengkap dengan bukti dan datanya. Begitu. Tapi kalau salahmu, apa ya salah saya? Kira-kira apa ya? Coba kasih tahu dong. Dikasih tahu enggak? Loh. Disuruh cari sendiri nggak bisa.
Katanya nggak mampu. Minta bantuan orang lain sudah berusaha membantu menunjukkan ini loh salahmu. Oh, masa kayak gitu salah loh. Insyaallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kuntu asyarati rahtin minal muhajirina inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kesempatan kami bersepuluh orang-orang muhajirin sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang hadir waktu itu kaum muhajirin. Berapa jumlahnya? 10. Lalu apa fungsi dan tujuan beliau menyebut angka 10 itu? Untuk menguatkan dan menegaskan bahwa apa yang terjadi saat itu betul-betul diingat dengan baik. Sampai jumlah yang hadir pun masih ingat. Paham maksudnya? Kan itu. Itu untuk memberikan semacam kekuatan, penegasan bahwa yang beliau sampaikan betul-betul didengar dari Rasulullah SAW. Jangankan sabda Nabi yang pasti diperhatikan dengan baik, jumlah orang yang hadir saja itu masih diingat oleh beliau radhiyallahu anhuma. 10 orang. Semuanya muhajirin. Orang-orang muhajirin. Nah, kalau kita kan bingung biasanya. Apa? Lupa. Sama siapa ya kemarin ya? Misalkan bertiga siapa aja? Ada deh. Gitu. Ini lengkap dengan minal muhajirinnya. Fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi. Saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam duduk menghadap ke arah kami dengan wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsu khisalin wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Wahai segenap sahabat-sahabatku kaum muhajirin, ada 5 hal aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tidak menemui 5 hal ini. Nah, ada 5 bahaya. Hal-hal yang bisa menghancurkan kehidupan seorang hamba dunia dan akhiratnya. Kata Nabi SAW, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Aku memohon perlindungan kepada Allah supaya kalian tidak menemui 5 hal ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, lihatlah Rasulullah SAW mengkhawatirkan bila kelima hal ini terjadi dan dialami oleh sahabat-sahabatnya muhajirin. Nah, kalau kepada sahabat-sahabatnya muhajirin Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan, mestinya kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat muhajirin harus lebih mengkhawatirkan lagi. Takut. Mesti kita waspadai. Hati-hatilah. Kelima hal itu apa saja? Kata Nabi SAW, "Ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bit tawa'in wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw." Yang pertama, kata Nabi SAW, tidaklah perbuatan keji dilakukan secara meluas di tengah-tengah sebuah kaum, bahkan terang-terangan dilakukan, kecuali kata Nabi SAW, hukuman dari Allah apa? Mereka akan dihukum Allah Subhanahu wa taala bit-tawa'in wal auja, dengan wabah dan penyakit allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw. Wabah dan penyakit itu tidak pernah ada pada orang-orang sebelum mereka, penyakit-penyakit baru. Ya. Kalau kita membaca keterangan dari para ulama, yang dimaksud perbuatan keji itu ya perbuatan zina,
plus LGBT-nya kalau sekarang. Kalau kenyataan seperti ini berat untuk kita sampaikan. Ya. Ada kekuatan yang berusaha untuk mencegah, jangan cerita, jangan cerita, jangan cerita. Kenapa? Sudah jadi rahasia umum. Ya kan? Hamil di luar nikah, kumpul kebo, ya kan? Seks bebas. Udahlah, malu kita bercerita. Nah, itu bukan bidang kita untuk bisa menceritakan seperti itu. Malu untuk mengungkapkannya. Nah, nggak usah diterangkan lebih luas ya. Nah, itu kenapa sehari-hari disaksikan dan didengar. Sudah. Nah, seluruh media baik online maupun cetak tiap hari, bukan hitungan hari lagi, tiap saat, tiap waktu ada saja pemberitaannya yang kaitannya tentang ini, tentang perbuatan-perbuatan keji ini. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah beri kekuatan kita untuk apa? Untuk membenci perbuatan-perbuatan seperti itu. Wa an yuhabbiba ilainal iman, supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk cinta dengan keimanan, senang beribadah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membenci, enggak suka dengan hal-hal seperti itu. Mendengar saja enggak suka. Membaca enggak suka. Melihat enggak senang. Udah. Tapi ini memang kenyataan. Tanda-tanda semakin dekatnya kiamat kan. Ketika perbuatan keji yang bentuknya sudah saya sebutkan di depan tadi, itu sudah satu hal yang sifatnya umum lah. Orang nggak kaget lagi. Kan itu. Ketika misalkan ada acara kawinan tuh di sana. Gitu. Ngomong sana ngomong sini, iya, udah hamil duluan belum nikah. Sekarang kalau orang mendengar berita seperti itu kira-kira kaget apa enggak? Kaget enggak, Mas? Enggak. Biasa. Oh, udah gitu aja. Oh. Nah. Coba 20, 30, 40, 50 tahun yang lalu itu udah jadi omongan satu kampung, omongan satu kabupaten, ya kan? Kalau sekarang mah biasa. Hampir tiap tahun terjadi seperti itu. Di tempat kami begitu cerita biasa. Insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Trafficking ya kan. Jual beli manusia. Ya kan. Wah, udah. Cukup sampai di situ ya. Kata Nabi SAW ketika perbuatan-perbuatan keji seperti ini sudah semakin meluas, bahkan dilakukan dengan terang-terangan, orang enggak malu lagi. Kata Nabi SAW, pasti mereka akan diuji, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa? Wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyakit-penyakit baru bermunculan. Mohon maaf kalau mau disebut secara spesifik lagi, penyakit-penyakit kelamin. Dan juga selain penyakit kelamin. Itu penyakit-penyakit baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan judul yang kita ambil, ya, susahmu adalah salahmu. Ya, pada saat penyakit-penyakit seperti itu muncul, siapa yang mau disalahkan? Apa ingin menyalahkan orang lain? Sebabnya dirinya sendiri, pelakunya adalah dia. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Yang kedua, kata Nabi SAW, wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizan illa butulu bis sinin wa syiddatil mu'nati wa jawris sultan. Kita ulang kembali beberapa poin di depan tadi, bahwa jawaban terbaik dan solusi yang benar itu adalah ketika semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu termasuk problematika yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, tidaklah sebuah kaum dalam menimbang dan menakar tidak jujur, dikurang-kurangi.
Antara takaran dan timbangan kan beda. Kalau timbangan itu apa? Berat. Kalau takaran kan volume. Iya kan? Betul nggak ini? Bisa bedakan takaran sama timbangan nggak, Mas? Yang ditanya santri. Kelas berapa? 5. Kalau timbangan contohnya apa? Berapa apa gitu? Berapa meter, 2 meter, itu timbangan atau bukan? Kaget ya? Kaget. Bukan nggak bisa, kaget. Yang kita cari yang udah persiapan gitu. Ini sama Mas namanya, Mas? Mau jawab nggak? Nanti dapat jazakallahu khairan loh. Ini yang paling pemberani, duduk paling depan ini. Kalau timbangan contohnya apa, Mas? Timbangan itu kan berat, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 1 kuintal. 1 kuintal itu berapa kilo? Nggak tahu. Belum belajar. Kelas berapa? 4, belum tahu 1 kuintal. Insyaallah, bagus. Mending nggak tahu 1 kuintal daripada ditanya siapa nabimu, wallahu a'lam, ya kan? Betul nggak? Mending nggak tahu 1 ton itu 1000 kilo daripada ditanya, kan itu. Tata cara sholat, tata cara wudhu nggak paham, nggak ngerti, ya kan? Kalau tata cara wudhu ngerti kan? Bisa praktek? Jangan sekarang. Alhamdulillah disyukuri, meskipun nggak tahu 1 kuintal 1 ton, nggak apa-apa, peduli apa? Nanti kalau gede tahu juga. Yang susah itu udah profesor, doktor, wudhunya masih salah-salah. Gitu. Jadi kalau timbangan itu kan berat ya, 1 kilo, 2 kilo, 1 kuintal. 1 kuintal itu 100 kilo, Mas. Ya. Catat. 1 ton 1000 kilogram, ya kan? Kalau takaran kan volume, ya kan? Takaran itu volume. Dan itu. Jadi takaran itu satu ember, kan itu 1 ciduk, 1 gelas. Hitungnya takaran. Kalau istilahnya di mana-mana beda-beda, 1 liter. Nah, 1 liter bukan 1 liter bensin, 1 liter beras, 1 liter jagung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizan." Tidaklah suatu kaum mereka mengurang-ngurangi timbangan dan takaran, enggak jujur. Hari ini sudah pakai BKMG, ya kan? Ngukur alat ukurnya itu loh. Sudah dipakai stiker lagi. Hari ini nih dipasang stikernya. Nah, resmi dari dinas. Ya. Karena pasti ada alat ukur yang kalau mau resmi standar kan gitu, tiap tahun sekali. Hari ini dipasang, pakai stiker resmi. Besok pagi udah dirubah lagi. Dan itu gampang karena ceknya setahun sekali. Kan gitu. Yang penting dia pikir untung. Kan itu. Bahkan yang udah pengalaman menipu, wah, kita sampai geleng-geleng kepala. Gitu. Misalkan pembudidaya ikan gurame misalkan, iya kan? Udah siap panen, bakulnya datang. Gitu. Bakulnya, masya Allah, kan? Modusnya itu top. Kan itu. Punya timbangan nggak, Pak? Punya, udah pakai timbangannya Bapak aja. Coba lihat. Dia datang untuk menimbang ikan yang akan dia beli, nggak bawa timbangan sendiri. Dia pakai timbangannya siapa? Timbangannya si penjual, bayangkan. Timbangannya si penjual dia pakai. Timbangannya si penjual, dilihat dan disaksikan sama penjual, tapi kecepatan tangannya menipu ini luar biasa. Main berat air dia pakai. Karena nggak mungkin ikan gurame kan terus ditunggu dikeringin dulu satu-satu, ini baru dimasukin, nggak mungkin. Ya kan? Pakai main berat air dia. Kan itu. Ini yang cerita ikhwan-ikhwan kita yang para pembudidaya gurame itu, hati-hati gitu. Sejago-jagonya tetap kalau kita timbang ulang, masya Allah. Itu kan terjadi. Terjadi apa enggak sekarang ini? Mengurang-urangi takaran, mengurang-urangi timbangan. Terjadi kan ya? Terjadi. Gula pasir setengah kilo. Kan itu. Coba kalau misalkan dicek di rumah, ada sekian banyak kasus dan kejadian. Tapi karena memang kita udah percaya aja. Kita bawa pulang ke rumah ditimbang, kurang 1 on. Kurang 1 on. Kan itu. Ada lagi timbangan itu ditambahin gotri. Tahu gotri enggak? Tahu gotri enggak? Dia Mas Rusli mesti tahu. Orang mujur kok. Gotri itu ya. Lagi ditempelin gitu, enggak kelihatan gotri, kecil. Tapi kali berapa?
Ya kan? Ada aja cara supaya mengurang-urangi timbangan dan takaran itu. Ya kan? Bawa alat transportasi barang, ya, truk kan itu. Kapasitas maksimalnya ditentuin berapa ton itu. Ya kan? Muatannya lebih, misalkan maksimal 2,5 ton. Misal truk kecil lah. Isinya sampai 3 ton. Tulisannya berapa? 2,5 ton atau mungkin 2,4 ton. Dicek. Yang tanda tangan resmi, cap segala macam. Oh, 24 ton, silakan jalan. Padahal aslinya berapa? 3 ton, lebih, melebihi muatan. Itu termasuk dalam pengertian dan contoh walana qasaqaumun al-mikyala wal mizan. Ya kan? Jualan bensin 1 liter 8.000. Nah, padahal nggak sampai 1 liter. Kalau mau jujur 1 botol 8.000. Jangan tulis 1 liter. Karena yang botolan itu kalau dihitung kembali nggak sampai 1 liter, benar nggak? Yang jualan bensin di sini ada. Hati-hati dalam memilih bahasa. Mungkin kita nggak sadar. Jualan 1 liter 8.000, 1 liter 8.000 yang eceran itu. Padahal nggak sampai 1 liter. Kenapa? Botolnya bukan botolan 1 liter. Kalau nggak pasti kurang, nggak sampai full gitu. Alasannya buat udara. Jadi hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya. Dari yang jualan bensin eceran sampai jualannya per berapa ribu barel tiap harinya. Ya. Dari proyek kecil-kecilan, membangun pos ronda sampai membangun bangunan besar mendirikannya. Dikurang-kurangi. Harusnya nilai proyek itu 1 miliar, dihargain 500 juta aja, 600 juta. Mestinya campurannya 1, 2, 3, ya kan? Campurannya 1, 4, 5. Baru 1 tahun udah rusak. Itu terjadi. Barakallahu fikum. Lalu kalau seperti itu sudah terjadi dan dilakukan, hukuman yang diancamkan apa? Coba perhatikan sabda Nabi SAW. Kata Nabi, tidaklah, yang artinya, kata Nabi, tidaklah suatu kaum mengurang-urangi timbangan dan takaran, kecuali pasti akan dihukum dengan paceklik, gagal panen. Baik pertanian, perkebunan, yang penting gagal panen. Wasyiddatil mu'nah, kesulitan bahan kebutuhan sehari-hari. Wajauris sultan, hukuman yang ketiga adalah kezaliman penguasa. Jadi susahmu itu siapa? Karena apa? Salah. Pemerintahnya dicaci maki dalam aksi demonstrasi, pemerintahnya dihina-hina dalam kegiatan unjuk rasa, pemerintah disalah-salahin. Wah, jelas kan? Mencaci maki, menghina pemerintah, penguasa di depan publik, di hadapan umum itu nggak boleh. Jangankan di depan umum, sendiri-sendiri aja sepi-sepi nggak boleh. Ya kan? Semua disalahkan pemerintah itu salah kita. Kenapa sampai seperti itu? Jawabannya ini, karena kita dalam praktek kesehariannya sudah tidak jujur. Harga barang naik, sembako melonjak. Beras sekarang per kilo berapa? Kalau di sini hari-hari ini berapa? Yang C4 lah. 1 liter 10 berapa kilo? Enggak sampai 1 kilo. 1 kilonya berapa per kilonya kalau kita? 12.000 sampai 1 literan. Kalau dikonversi lah kira-kira berapa 1 kilo? 8 on. Ya berarti 12.000, iya kan? Itu mahal kan? Mahal. Berapa bulan yang lalu masih 7.000, 8.000, sekarang 12.000. Kenapa? Banyak daerah gagal panen. Iya kan? Banyak daerah gagal panen. Ketika hal itu terjadi, apa sebabnya? Kan kita harus introspeksi diri, evaluasi. Kenapa harga ini naik, BBM naik, listrik naik, semua naik. Irtifa'ul as'ar, harga itu naik melonjak tinggi, mencekik. Bukan cuma naiknya sampai mencekik begini. Gak usah nyalain siapa-siapalah. Kalau mau dijadikan bahan renungan ini, sebabnya ini loh.
Karena dalam praktek keseharian kita, ketidakjujuran itu sudah menjadi hal yang lumrah biasa. Yang nggak jujur kan bukan saya. Kalau kita kan jujur-jujur aja, udah ngaji kok masa nggak jujur. Iya kan? Iya, tadi kan sudah dijelaskan di depan. Kita bukan pelakunya. Yang melakukan itu orang lain. Tapi kita yang diam. Kenapa kita tidak berusaha mengingkari? Tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa kita tidak giat untuk mendakwahkan ajaran Islam? Dan itu salah kita juga akhirnya. Mestinya masing-masing kita semangat dong untuk mendakwahi, semangat untuk mengajak kepada kebaikan, semangat untuk menjelaskan ini salah, ini mungkar, apapun resikonya. Malu, sungkan, ya. Para pejuang kebatilan aja nggak malu. Kenapa kita yang ingin memperjuangkan kebenaran kemudian malu? Yang menyuarakan kesesatan itu nggak takut. Kenapa kita ingin menyuarakan Al-Quran dan Sunnah kemudian takut-takut? Pejuang LGBT sekarang, apa kemudian tutupan muka pakai kedok gitu, kemudian menyamar pakai operasi plastik, kemudian identitasnya dipalsukan? Enggak kan? Mereka yang berjuang terang-terangan itu. Namanya ini, tokohnya ini, punya jabatan seperti ini, punya pengaruh, LSM-nya ini, lembaganya ini, terang-terangan mereka. Kan gitu. Terang-terangan. Lah kenapa kita yang sudah ngerti ini benar, ini salah, diem aja. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Mau dapat hidayah gimana? Ente enggak jelasin sama dia. Jelasin lah, jelasin. Ya memang kalau kita enggak jelasin, kalau Allah kasih hidayah, memang Allah kasih hidayah. Tapi kan hidayah itu ada sebabnya. Kalau dia tidak mencari, kita yang memberikan. Kan begitu. Kakaknya, adiknya melakukan kesyirikan, nggak diingetin, nggak dinasihati. Kenapa? Daripada konflik keluarga, Ustaz. Mudah-mudahan dia taunya dari mana gitu, jangan dari saya. Pahala kok ada di depan mata, rela-relanya dikasihin sama orang. Kenapa bukan untuk kita aja? Sedekah jariah itu kan, ilmu bermanfaat. Dapat pahala terus mengalir. Karena apa? Nasihat yang kita sampaikan diterima. Alhamdulillah dia dapat pahala, kita dapat pahala insyaallah. Kita dapat pahala plus pahala dia, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kan begitu. Mau diem. Harusnya sampaikan dengan cara yang baik, ya kan? Hikmah, bijak. Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan, kita ikuti. Bukan kemudian dengan emosi, temperamen, marah, suara meninggi, sok menggurui, ngajarin gini-gini, nunjuk. Yang ditunjuk-tunjuk udah simba-simba sepuh gitu. Salah, Mbah. Iya. Dipegang tanganmu. Bocah wingi sore. Nah, iya. Kamu sih gini-gini. Kan itu. Coba sambil tuduh, nggih, Mbah. Pripun, Mbah? Kalau yang saya tahu itu ya Nabi Muhammad enggak ngajar kan, Mbah? Kan enak gitu dari Pak. Enggak ada ajarannya tuh, Mbah, enggak ada. Gimana mau diterima? Orang akan tersinggung, ya kan? Kita aja kalau digituin tersinggung. Ya kan? Ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus berani introspeksi diri. Illa butulu bisinin wa syiddatil mu'nati wa jauris sultan. Hukumannya ada 3 sekaligus disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paceklik. Ya. Bertanam tidak maksimal, bertani, berkebun, ya. Gagal. Berhasil panennya. Bagus kualitasnya, tapi harga di pasaran sedang jatuh. Sama aja kan? Ya kan? Kualitas lombok yang kita tanam bagusnya luar biasa. Kita bawa ke pasar Keramat. Keramat Jati. Udah sampai di Keramat Jati, ya, harganya hancur-hancuran. Kenapa? Harga sedang turun. Ya. Mau nyalahin siapa? Mungkin kita yang ketika bertanam cabai itu udah nggak jujur, ya kan? Kita panen, kita masukkan ke truk, kita juga nggak jujur, kita kurang-kurangi. Ini. Udah selesai dong acaranya kalau kayak gini. Udah azan? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa butulu bisinin wasyiddatil mu'nati wa jauris sultan. Ya, masa-masa paceklik, ya, bahan
pangan itu ya, bahan pangan mulai dari yang pokok maupun suplemennya, buah-buahan segala macam, bumbu-bumbu itu naik. Kenapa? Di mana-mana gagal. Wasyiddatil mu'nah, susahnya kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wajauris sultan, pejabat penguasa yang sewenang-wenang, yang zalim, yang tidak memberikan hak-hak rakyatnya. Itu semua terjadi kenapa? Karena kita yang tidak jujur dalam menimbang dan menakar. Gitu. Adzan dulu apa ya? Biasanya adzan dulu. Ya, monggo. Masih ada 3, nanti kita persingkat aja. Silakan adzan. Taib, kita melanjutkan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Umar riwayat Ibnu Majah di dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi waktu itu ada 10 sahabat muhajirin bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan itu Nabi Muhammad SAW secara serius menyampaikan kepada sahabat-sahabat muhajirin yang saat itu hadir. Ya ma'syaral muhajirin, wahai sahabat-sahabatku muhajirin, khamsu khisalin wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 hal. Ini sangat berbahaya. Saya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tidak menemuinya. Yang pertama, tidaklah perbuatan-perbuatan keji itu dilakukan secara meluas, bahkan terang-terangan di suatu kaum, kecuali pasti mereka akan dihukum oleh Allah dengan wabah dan penyakit. Wabah penyakit tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, tidaklah suatu kaum mengurang-ngurangi timbangan dan takaran, kecuali mereka akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan paceklik dan gagal panen, kemarau panjang sehingga tidak bisa tanam, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama sembako, bahan makanan pokok, dan mereka pun akan dihukum dengan jauris sultan, penguasa yang zalim dan sewenang-wenang. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama. Falaulal bahaimu lam yumtaru." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum menolak untuk membayar zakat harta, kecuali mereka akan dihukum dengan tidak turunnya hujan dari langit. Kata Nabi selanjutnya, falaulal bahaimu lam yumtaru. Kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla untuk hewan dan binatang, tidak akan turun hujan. Ini sabda Nabi SAW. Artinya ketika kemarau panjang itu terjadi, hampir setiap tahun sekarang kemaraunya luar biasa, hampir tiap tahun. Bahkan 2 tahun yang lalu sempat jadi di beberapa tempat udah darurat kemarau. Ya kan? Kebakaran hutan ada di mana-mana, ya kan? Betul-betul kemarau panjang. Nah, durasi waktunya bukan durasi waktu kemarau yang biasa terjadi sebelum-sebelumnya. Kemarau panjang. Di beberapa tempat pemerintah yang ada di sana
itu mengajak dan menganjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat untuk minta hujan. Hampir di banyak tempat, kira-kira 2 tahun yang lalu lah, gitu ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu, di banyak tempat sholat istisqa. Sudah berdoa berkali-kali, 1 tetes hujan pun tidak turun. Padahal kita sama-sama tahu kebutuhan air sekarang untuk kehidupan manusia dengan tingkat kepadatan jiwa saat ini luar biasa. Di beberapa tempat ngantri itu air, ada saluran PDAM-nya, iya kan? Tapi dijadwal. Saya pernah berkunjung di suatu rumah, itu dijadwalnya 2 hari sekali dialirkan. Itu pun cuma dibatasi berapa jam gitu. Jadi harus nunggu pas gilirannya, nggak boleh lepas diisi. Kalau nggak udah diputus. Nah, musim kemarau, ya kan? Di beberapa tempat udah, yang lainnya masih hujan, ini udah kemarau. Illa muni'u al-qatra minas sama. Hujan itu akan tertahan, nggak akan turun 1 tetes pun. Kok hujan? Bahkan di beberapa tempat banjir beberapa waktu yang lalu. Kata Nabi SAW, falaulal bahaim, jangan GR dulu. Hujan itu bukan untuk siapa-siapa. Hujan yang Allah turunkan itu untuk hewan dan binatang. Untuk hewan dan binatang. Kata Nabi, falaula al-bahaimu lam yumtaru. Kalau bukan karena hewan dan binatang, hujan itu tidak akan diturunkan. Tapi karena rahmat Allah, kasih sayangnya pada hewan dan binatang, tumbuh-tumbuhan itu, Allah turunkan hujan. Kalau seandainya sebagai bentuk hukuman untuk kita, hujan akan sekian lama nggak turun. Kenapa? Ya begini. Zakat tidak ditunaikan. Zakat harta itu tidak ditunaikan. Ada yang nggak tahu, ada yang nggak peduli, ada yang nggak mau, ada yang nggak merasa kalau dirinya sudah wajib berzakat. Saya miskin kok. Padahal sebenarnya dia termasuk yang wajib berzakat. Nggak paham masalah zakat itu. Ditanya tentang zakat, aduh jangan tanya sama saya, tanya sama ustadz dong. Atau ntar aku browsing dulu. Kalau enggak nanti tanya di grup Afwan yang punya artikel tentang zakat, Japri. Rukun Islam kelima, nggak paham. Insya Allah, mending nggak tahu kuintal sama ton ya, daripada nggak paham tentang zakat. Zakat itu rukun Islam pinter. Insya Allah, tak doain barakallahu fiik. Umer namanya. Apa? Mahir. Mahir. Asli dari mana Mahir? Aslinya mana? Cepu. Kok logatnya logat Jakarta? Cepu. Ada yang cepu gini, wah yo. Iya, rukun Islam yang ketiga. Berarti benar-benar harus kita pahami, kan gitu. Harus benar-benar kita. Itu rukun Islam. Pondasi utama keislaman kita. Zakat dengan semua hukum-hukum yang terkait dengannya. Yang wajib dikeluarkan itu objek zakat apa saja, ya kan? Kalau hewan ternak apa saja. Nah, kalau misalkan emas dan perak atau yang menggantikannya apa saja. Besarannya berapa? Syarat-syaratnya apa? Kapan dibayarnya, dikeluarkannya? Kepada siapa zakat itu disalurkan? Siapa yang berhak? Siapa yang berhak? Sudah dikeluarkan, disalurkan, tapi salah sasaran. Dipikirnya itu berhak, padahal enggak. Kenapa? Karena enggak memahami. Karena tidak memahami. Itu rukun Islam yang ketiga. Saya ulangi kembali, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Itu rukun Islam, pondasi dasar agama. Maka mau enggak mau kita harus belajar, kan itu. Jangan berpikir, wah aku orang miskin kok. Memang yang miskin gak ada zakatnya. Ada zakat fitrah, ya kan? Kalau saya yakin di tempat ini, di dalam ruangan masjid ini, gak ada yang yang tidak wajib berzakat fitrah ini. Kayaknya mampu-mampu semua deh.
Kalau dilihat dari wajahnya ini wajah-wajah mampu semua ini. Berseri-seri sih, senang orangnya ya. Kan itu. Enggak ada yang pas Idul Fitri gitu terus ada di antara kita sekarang ini berhak untuk memperoleh zakat fitrah, saya yakin enggak. Kan itu. Kalaupun kita merasa bukan berkewajiban mengeluarkan zakat, paling tidak kita bisa menjadi perantara untuk menyampaikan kewajiban ini kepada mereka yang sudah memang diharuskan mengeluarkan zakat. Banyak sekali saudara-saudara kita ya, kaum muslimin yang sudah masuk dalam tataran wajib berzakat tapi tidak berzakat. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmunya, nggak paham bahwa itu sebenarnya wajib. Kan itu. Ada lagi yang udah kebablasan, ekstrim berlebihan. Semua dizakatin. Ikan hias ada zakatnya, tanaman hias ada zakatnya, burung yang dipelihara ada zakatnya. Itu terjadi. Karena saya pernah baca satu bendel gini dari sebuah yayasan. Satu bendel gini mas, saya baca, saya pulak balik, Masya Allah. Jadi ikan hias saja macam-macam, kalau koi sekian, kalau ini sekian, gini ada berapa persennya. Tanaman hias, zaman dulu gelombang cinta sama satunya lagi, yang pas sedang rame-ramenya dulu, satu gelombang cinta, satunya lagi ada itu, dua itu, Jeman nih, kan ini, depan oke, belakang oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau masnya dari mana? Solo. Pernah ketemu kita harusnya. Insyaallah. Cepu, Solo, utara, selatan. Ya, mahir ya. Kan begitu. Tanaman hias itu ada zakatnya. Semua dizakatin pokoknya. Masya Allah. Padahal objek zakat itu kan sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi beberapa di antara kita yang mau nggak mau, kenapa? Karena udah dipotong otomatis. Gaji dia per bulan udah, ya kan? Profesi, zakat profesi. Yang wajib nggak dilakukan, ini yang nggak ada syariatnya malah diperhatiin. Itu terjadi. Kenapa? Karena kita tidak memahami tentang zakat. Harusnya kita belajar zakat, kita pahami dengan baik. Sekalipun kita bukan yang berhak mengeluarkan zakat, kita bisa menjadi perantara, menyampaikan. Nah, wajib dizakati ini segala macam. Lihat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu introspeksi diri kan. Ketika kemarau itu durasinya panjang, di mana-mana kekeringan. Nah, sampai dari tempat yang atau lokasi yang masih air itu melimpah, kirim bantuan. Nah, menggunakan tangki-tangki air itu dibantu. Itu sebabnya apa? Kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah. Nah, bukan kemudian cuacanya ekstrim, ada badai El Nino di sana. Nah, badai El Nino itu siapa juga yang menciptakan dan mengaturnya? Ini karena kutub utara sudah mulai meleleh sehingga kedawan mas. Kita orang kampung nggak paham kayak gitu, nggak nyanda. Udahlah, kata Nabi SAW, itu disebabkan apa? Mana qaumun zakah. Zakat harta itu tidak ditunaikan dan tidak dilaksanakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Rasulullah SAW masih dalam hadis yang sama, wala khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Yang keempat, kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum melanggar perjanjian dan kesepakatan yang ada di antara mereka. Mulai dari perjanjian dan kesepakatan yang kecil, itu dilanggar. Udah sepakat dilanggar, udah janji dilanggar. Itu banyak ya kan. Janji-janji palsu itu banyak gak? Wow, sakpolnya banyak sekali. Kita udah sepakat, kesepakatannya kita kita langgar sendiri. Kata Nabi, kalau itu sudah dilakukan, pelanggaran-pelanggaran janji dan kesepakatan, kata Nabi, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan
menjadikan musuh menguasai mereka. Fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim, sehingga mereka mengambil milik umat Islam. Mengambil milik umat Islam. Dan itu terjadi. Wilayah umat Islam berkurang. Ya kan? Kalau mau contoh yang paling mudah kan itu ya. Yang paling mudah, yang kita pilih yang paling mudah karena viral gitu aja, bukan karena lokasinya jauh atau dekat. Ketika ada beberapa daerah kaum muslimin di Syam, Palestina itu dicaplok oleh musuh, ya kan? Oleh orang-orang kafir, diklaim sebagai miliknya. Kenapa sampai itu terjadi? Kenapa? Nah, bukan cuma wilayahnya, tapi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya dikuasai oleh orang-orang kafir. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Jangan cuma teriak-teriak aja di jalan, demonstrasi, wah lawan asing, oh share mereka, tanpa secara jujur berusaha untuk menemukan sebabnya apa. Memang itu milik umat Islam, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya milik umat Islam. Bahkan teritorialnya pun milik umat Islam. Tapi akhirnya yang menggunakan, menguasainya siapa? Orang-orang kafir. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena khafara qaumun al-ahda. Karena mereka sudah menjadi kebiasaan dan budaya di antara mereka itu melanggar perjanjian, melanggar kesepakatan. Kan itu. Jadi peraturan-peraturan yang sudah dibuat, ya, kesepakatan itu sudah disepakati. Apalagi udah punya prinsip, kesepakatan dibuat itu untuk dilanggar memang. Ya mungkin kita ngomongnya gampang gitu aja, biasa dengar juga. Padahal itu kan jadi faktor yang menyebabkan hukuman dari Allah seperti ini. Kesepakatan dibuat untuk dilanggar katanya. Dan ini kalau nggak dilanggar bukan kesepakatan namanya. Udah biasa itu. Diucapkan dan diulang-ulang. Sana sini. Itu dari yang paling perjanjian sifatnya kecil. Ya, kesepakatan yang sifatnya lingkupnya itu terbatas, sampai perjanjian yang kesepakatan yang sifatnya lebih luas. Sama. Hukumnya sama. Nah, sebagian ulama mengatakan termasuk perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyatakan siap untuk beribadah kepadanya, siap untuk mentauhidkannya dan tidak melakukan kesyirikan, tapi kemudian dilanggar. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi secara umum hadis ini difahami perjanjian dan kesepakatan di antara kita. Khianat, ya, tidak bertanggung jawab. Ya. Ini saya kerja di sebuah tempat. Ketika saya melamar kerja di tempat tersebut, nah, pemiliknya, ownernya atau yang ditugaskan, diwakilkan itu sudah menyampaikan, ya kami terima kamu di sini, tapi kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kan itu. Kecuali waktu istirahat dan waktu ibadah silahkan. Teken tanda tangan. Bermaterai lagi. Tapi dengan mudahnya. Kan itu. Telat setengah jam kan gak apa-apa. Udah teken loh mas. Udah teken. Telat setengah jam gak wah gitu. Yang lainnya belum boleh buka kok. Kan itu. Jam 4 harusnya tutup. Ini setengah 4 udah sepi. Tutup wae. Pak bos keluar kota. Terjadi apa enggak ini contoh kecil seperti ini? Terjadi enggak mas? Terjadi. Kesepakatan yang udah dia buat, perjanjian. Ya, dia langgar, udah dia teken tanda tangan, materai lagi. Nah, mestinya kalau udah kita sepakati, ya, untuk kemudian sudah diteken tanda tangan, ya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, disiplin. Jam 8 kan itu. Tutup jam 4 tutup jam 4. Bukan jam 2 udah hujan deras saja, langit gelap, mendung tebal, ya kan, jalanan sepi gitu. Kita berpikir siapa yang mau beli juga. Jam 2 ini tunggu. Udahlah tutup aja, Pak bos nggak ada. Nggak boleh seperti itu. Kita udah buat kesepakatan kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore.
Jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, ada lagi yang sistemnya titip tanda tangan, ya kan? Enggak masuk kerja tapi titip tanda tangan. Dulu, kalau sekarang kan sudah pakai fingerprint. Oh. Itu pun masih juga, ya kan? Karena apa? Datang, pergi lagi. Yang cerita yang melakukannya, datang sudah ya kan pakai finger itu. Biasanya jempol apa jentik? Jempol lah biasanya, paling gede masalahnya. Jempol, sudah, sudah, oke. Gitu. Dia bilang sama temennya di bangsal itu, aku izin loro weteng, ya, sawopo. Nah, seorang perawat jaga. Ada yang perawat gak di sini nih? Ini yang cerita sama saya perawat masalahnya. Nah, datang, finger print tadi. Udah ngomong sama teman-temannya yang di ruang jaga itu, aku izin sakit perut bener ini. Ya. Itu nanti sebelum pergantian shift datang lagi ke rumah sakit untuk ini lagi. Teman-temannya diem aja. Kenapa? Sama. Teman-temannya kenapa kok bilang jangan gitu dong. Kenapa? Sama. Giliran yang lain juga gantian ya. Jadi sifatnya sudah apa? Sudah merata. Ketidakjujuran itu padahal kita udah sepakat. Nah, bahkan kertas-kertas yang kesepakatan itu bendel-bendel rangkap berapa gitu, rangkap 5. Iya kan? Rangkap 5, benar enggak? Rangkap 5, rangkap 6 udah kita tanda tangani. Tapi kesepakatan itu kemudian kita langgar sendirinya. La haula wala quwata illa billah. Maka hukumannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Hukumannya apa? Yang kita miliki, yang umat Islam punya, mulai dari daerah teritorialnya, sumber daya alamnya semua itu akan dirampas, diambil, dicaplok, dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Yang kelima dan ini yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu azza wa jalla fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para pemimpin tidak lagi berhukum dengan hukum Allah dalam Al-Quran. Ketika para pemimpin tidak lagi berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah hukum mereka dengan perpecahan di antara mereka sendiri. Ya, perpecahan di antara mereka sendiri. Itu yang kelima yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi perpecahan, ya kan. Kemudian aksi separatis, ya, ribut, rusuh, ricuh di mana-mana, ricuh, rusuh. Nah, sana ricuh, sini rusuh. Apa sebabnya? Kenapa kok kemudian terjadi perkelahian dan perpecahan seperti itu? Kenapa? Karena hukum Allah tidak ditegakkan. Tidak ditegakkan. Nah, maka kita perlu introspeksi diri. Jadi apa yang kita hadapi sekarang, problematika kehidupan, itu akhirnya kan terangkum pada hal-hal yang sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Iya kan? Terangkum semua. Mulai yang sifatnya pribadi individu sampai keluarga, masyarakat, bahkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan untuk kita solusinya apa, jalan keluarnya bagaimana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terangkan juga untuk kita kenapa masalah-masalah itu sampai bermunculan. Ini sebabnya. Supaya kita bisa mengobati, oh ini tuh sebabnya, ini sebabnya. Yang semua itu harus dimulai dari individu-individu kita. Yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ayat yang sudah kita sampaikan di depan tadi, Asyura ayat 30. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala,
Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 33. Jazakallahu khair. Dari mana, Mas? Tegal. Berarti laka-laka. Iya kan? Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Jadi kerusakan itu ada di daratan, di lautan, di mana-mana ada aja masalah-masalah kerusakan-kerusakan dengan sekian banyak tafsir disebutkan para ulama, dan itu semuanya tafsiran benar. Jadi apapun bentuk kerusakan itu di daratan, di lautan, itu terjadi kenapa? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Nah, sehingga musibah terjadi, bencana alam juga terjadi. Nah, hikmahnya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, supaya Allah Azza wa Jalla membuat mereka merasakan hasil perbuatannya sendiri. La'allahum yarji'un. Hikmah yang paling tinggi adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, beristighfar, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadahnya. Nah, itu hikmah. Nah, yang harusnya kita kejar untuk kita capai. Nah, itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Keterangan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, demikian juga ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca. Nah, apakah itu hanya sekedar teori atau bahan cerita aja? Jawabannya enggak. Itu terjadi dan betul-betul fakta. Nah, bahwa ternyata iman, takwa itu punya pengaruh yang luar biasa dalam ketenangan hidup. Nah, kesuksesan dan kebahagiaan itu sangat-sangat ditentukan oleh iman dan takwa. Semakin baik kualitas iman dan takwanya, semakin baik kualitas kehidupannya. Kan itu. Jangan dianggap bahwa hal-hal tadi itu cuma sekedar ajaran dogmatis saja. Itu apa? Berpikir itu yang rasional. Yang paling rasional ya ini. Berpikir udah gak zamannya seperti itu. Kita harus berpikir maju. Nah, kenapa terjadi tsunami? Ya karena lempengan-lempengan Australia yang ada di selatan Jawa itu mengalami patahan. Kenapa terjadi banjir? Karena hutan-hutan digundulin. Sungai yang harusnya jadi aliran air malah ditanamin pohon-pohonan. Cuma sebatas itu aja. Nah, sehingga sabda Nabi SAW tidak dihiraukan, salah. Ya memang benar, faktor-faktor seperti itu menjadi penyebabnya. Nah, artinya sebagai proses terjadinya. Tapi sebab yang paling utama, alasan yang paling inti, seperti yang sudah kita dengarkan tadi dari sabda Nabi SAW. Maka iman dan takwa itu harus terus kita tingkatkan. Ya kan? Ketika kita tidak mampu untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara meluas, paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu maksimalkan. Nah, melalui media sosial, melalui secara langsung, sampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang benar, ini salah, ini Quran, ini sunnah Nabi SAW, harus dilaksanakan perintahnya, kita laksanakan. Ini larangannya jangan diperbuat. Begitu. Harapannya Allah selamatkan kita karena sudah berusaha melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, faktor-faktor seperti ini jangan kita abaikan, ya. Faktor-faktor seperti ini jangan diabaikan. Yang paling terpenting adalah kita menyadari bahwa ya susahmu karena salahmu, senangmu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ketaatanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, "In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Halaman pertama surat Al-Isra. Allah Azza wa Jalla berfirman mengingatkan kita, "In ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik, kalian sendiri yang memberikan kebaikan untuk dirimu sendiri, yaitu untuk kamu juga. Ketika
Anda beribadah, Anda melakukan ketaatan, manfaatnya bukan untuk orang lain, untukmu sendiri. Wa in asatum, kalau kalian berbuat salah, dosa, berbuat kejelekan, falaha, maka kembalinya pada dirimu juga. Yang merasakan bukan orang lain, kamu. Nah, ayat ini Allah firmankan tentunya supaya kita renungkan. Ini kan. Jadi baik buruknya yang kita rasakan itu kembalinya kepada kita juga. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sama dengan ayat tadi, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, jadi kalau ingin senang ya berbuat baiklah. Ya. Kalau ingin susah, mau susah enggak? Enggak mau kan. Kalau tidak mau susah, begitu bahasanya. Kalau ingin baik, berbuat baiklah. Kalau tidak mau susah, perkecil dan minimalkan kesalahan. Karena manusia nggak mungkin bisa bebas 100% dari kesalahan. Ketika salah, ya banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas jalannya yang lurus, shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.